Hai, kembali lagi di channel saya Enjoy Lyric. Di sini saya akan membahas bagaimanakah masuknya Jepang ke Indonesia, apa saja organisasinya, bagaimana keadaan Indonesia semenjak datangnya Jepang. Setelah yang satu ini. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia berawal dari keinginan mereka untuk mendirikan persemakmuran Asia Timur Raya. Keinginan ini ditunjukkan melalui serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii pada 8 Desember 1941. Jepang bertujuan untuk menaklukkan Asia Pasifik. Lantas, apa alasan Jepang disambut gembira oleh masyarakat Indonesia? Maka di awal kedatangannya, Jepang bisa dengan cepat mengerti budaya lokal dan menghubungkan segala peristiwa sebagai dampak dari hal-hal yang bersifat metafisis. Contohnya, Jepang menggunakan ramalan Jayabaya tentang kedatangan bangsa kulit kuning yang akan mengusir bangsa kulit putih. Propaganda lainnya adalah Jepang menyebut diri mereka sebagai saudara tua bagi Indonesia. Setelah itu, gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Lantas, apa saja organisasi yang didirikan oleh Jepang? Yang pertama, organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. 1. Gerakan 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Yang kedua ada organisasi Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Pasti tujuannya yang bertujuan untuk membangun kembali segala sesuatu yang dihancurkan oleh Belanda. Yang ketiga ada Majelis Islam Al-Indonesia atau MIAI dan Syura Maslimi atau Masyumi. Dan yang keempat adalah Jawa Hokokai. Dan yang kedua ada organisasi semi militer. Yang pertama, pengerahan tenaga rakyat. Yang kedua, organisasi TNI. Dan yang ketiga, Kebodan dan Hizbullah. Dan ada juga loh organisasi militer, yaitu yang pertama, organisasi Heiyo. Yang kedua adalah organisasi Peta, Pembela Tanah Air. Lantas, bagaimanakah dampak pendudukan Jepang di Indonesia? Walaupun bertujuan menjajah, Jepang berhasil mengelabui rakyat Indonesia dengan kedok menjadi penyelamat Asia. Kedatangan Jepang juga membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia loh. Yang pertama nih guys, dampak positif kedatangan Jepang ke Indonesia. 1. Jepang mendukung gerakan anti Belanda yang membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Yang ketiga, Jepang menginisiasi pembentukan strategi masyarakat. Hingga yang paling bawah atau disebut sebagai RT, rukun tetangga, atau dalam bahasa Jepang disebut Tonarigumi. Yang keempat, tentara Jepang bersedia melatih dan mempersenjatai pemuda Indonesia, awalnya untuk kepentingan Jepang, tapi akhirnya mempergunakan pemuda bangsa Indonesia untuk melawan Jepang sendiri. Dampak negatif kedatangan Jepang ke Indonesia. Selain dampak positif, tentu ada dampak negatif. Dampak negatif yaitu yang pertama, Jepang menguasai daerah strategis yang dianggap penting, sehingga Jepang melakukan kesewenang-wenangan kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, banyak rakyat Indonesia mengalami siksaan fisik, penahanan tanpa alasan, perbudakan, sehingga hukum mati. Yang ketiga, Jepang menerapkan sistem kerja paksa atau romusa. Sistem ini sangat tidak manusiawi dan menyebabkan banyak korban yang meninggal dunia. Yang keempat, Jepang menyebabkan rakyat menderita kelaparan karena perampasan hasil bumi dan sumber pangan rakyat. Itu dia tentang mengenai sekilas tentang kedatangan Jepang, dampak positif serta dampak negatif Jepang ke Indonesia, serta apa sajakah organisasi yang dibangun oleh Jepang. Gimana? Masih maukah dijajah oleh Jepang? Jika tidak mau, ya belajar karena kitalah penerus bangsa. Eits, jangan tutup dulu. Mari kita dengar isi teks proklamasi sebagai penghayatan kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Om Namah Shivaya.